Nah, kalau misalkan kalian lihat di depan gue sekarang sudah ada satu buah helm dari Nolan. Yes, ini adalah X804 seri terbaru. Disclaimer, ini bukan punya gue ya. Jadi ini gue diizinin sama Bang Dim. Buat sebenarnya gue sih yang minta sih, Bang izin boleh nggak gue review helmnya. Dan ternyata diizinin sama beliau, thank you banget Bang. Udah diizinin buat mungkin bukan ke review ya, tapi lebih kayak ke ngasih pendapat aja sih ya soal si 804 ini menurut sudut pandang gue gimana sih. Nah, kita bahas helmnya dulu dari bentuk. Kalau misalkan kalian lihat memang secara bentuk DNA dari si 803-nya tuh masih kerasa banget di helm ini. Terus karbonnya juga masih dipertahanin, dan yang pasti harga dari si karbon helm Nolan tuh yang kita tahu juga nggak semahal helm karbon yang udah beredar, mungkin kayak EGV, Arai, gue hampir mau nyebut Shoei. Sebenarnya ada lagi satu yaitu Scorpion, cuman identitasnya si Nolan nih 803-nya masih ada di seri 804 ini. Oke, kita lihat dari yang apa sih bedanya 804 sama 803 seri yang sebelumnya, terutama yang RS. Secara bentuk kelihatannya 804 ini lebih mengotak dan nggak sebulet seperti seri-seri yang sebelumnya. Dan di 803 akhirnya dibenerin di 804 ini ya, karena kan 803 itu yang kita kenal memang itu adalah helm race darinya Nolan, tapi sayangnya bawaannya belum flat visor. Nah, untuk di 804 kali ini bisa kalian lihat dia sudah include flat visor di paket pembelian gitu loh. Jadi sudah diberikan langsung paket pembeliannya tuh flat visor oleh pihak Nolan ya. Dan buat 804 ini sekarang udah nggak ada X-Lite ya, jadi untuk seri tertinggi pun mereka pakai brandingnya sekarang tetap pakainya Nolan. Nah, yang unik di bagian helm ini adalah menurut gue ya adalah mekanisme visor locknya ya, dimana kalau di 803 dulu itu visor locknya kan di sebelah kiri ya, di kanan di kiri ratchet atau di visornya. Nah, sekarang dipindahin ke bagian depan. Ini tinggal dipencet terus ditarik. Nah, untuk mekanisme locknya pun juga gampang, tinggal diklek, terus si merah-merah tombol ini dinaikin. Nah, dia udah ngelock. Jadi bisa dibilang mungkin ini double visor lock ya jatuhnya ya, bukan visor lock normal biasa aja, tapi dia udah double visor lock. Jadi mirip-mirip sama kayak Shoei juga. Shoei pun juga sekarang seperti itu buat di X15. Jadi kalau X15 tuh bedanya dia di slide ke kanan, kalau si 804 ini dia dinaikin ke atas, dan ini udah kuat banget tuh. Terus bagian ventilasinya sekarang juga berubah untuk mekanismenya. Ini plastiknya lebih solid gua rasa, dipegang pun juga beda banget ya feel-nya. Nah, yang masih mirip dengan 803 itu adalah di bagian ventilasi atas nih. Jadi bagian ventilasi bagian jidatnya ini dia masih sama seperti 803 yang ada di jidat. Dan bentuknya pun juga mirip-mirip, tapi kalau untuk yang sekarang dia lebih mengotak ya, jadi lebih ngikutin dimensi atau shape dari si helmnya. Oke, kita naik ke bagian visor. Kalau tadi gue bilang kan udah gue notice di depan visornya itu udah flat. Nah, sekarang mekanismenya itu juga udah berubah. Di ratchetnya kalau misalnya kalian lihat nih, dia juga udah berubah. Dia pakai sistem knob, terus dia ini udah dikasih TOP bawaan ya, Tear of Post. Dan sorry kalau gue tadi lupa sebutin ya, untuk yang Gold Edition itu setahu gue dia di paket pembeliannya tuh udah include Iridium Gold. Jadi sama kayak di seri 803 yang sebelumnya. Nah, di bagian ini nih, kalau misalnya kalian lihat nih, di deket TOP-nya ini dia ada buat pushpin anti-fog atau pin lock. Ya, anti-fog merek pin lock atau apapun itu yang dipasang di bagian dalam. Cuman yang gue bingung kenapa dia nggak jadi satu aja ya sama TOP-nya. Jadi istilahnya tuh TOP yang dual pins, jadi bisa buat tear off ataupun anti-fog. Nah, cuma di sini dipisahin sama si pihak Nolan. Nah, yang masih ada lagi adalah persis seperti 803 ventilasi di bagian samping nih. Nah, ini yang dia baut.
Ini bagian samping ini juga berubah. Ini juga masih sama, sorry, seperti 803. Fan atasnya juga ini berubah. Jadi ini sekarang tinggal di slide aja seperti ini. Cuman pengalaman gua dengan ventilasi yang seperti ini tuh kalau misalkan lagi hujan atau basah, ini agak susah dijangkau nih sama sarung tangan nih. Cuman ya nanti kita lihat aja. Oh ya, buat yang kali ini sayangnya gua belum bisa pakai test drive karena emang satu bentuk si helmnya ini ukurannya beda ya. Jadi ukurannya kepala Bang Dim sama gue beda. Jadi ini dapatnya yang size M gitu. Nah, terus bagian spoiler. Nah, spoilernya ini juga berubah. Tapi yang gue bingung di sini tuh dia ada klip-klipannya deh. Berarti kurang lebih sama kayak 803 yang sebelumnya yang bisa di adjustable atau bisa dilepas pasang. Sama bagian ventilasi atasnya nih, ini dia di model baut dan bisa dibongkar pasang juga nih harusnya nih. Jadi lebih banyak baut sih kayaknya di helm seri yang 804 ini ya dibandingkan 803 sebelumnya. Gue lihat lumayan banyak baut-bautnya di fan sebelah kiri kanan. Terus di output sininya juga baut. Terus di bagian dalam spoilernya pun ini juga ada baut. Gue curiga ini bisa diganti pakai warna lain kalau misalkan di baut seperti ini. Sama di bagian spoiler belakangnya dia juga ada bautnya nih. Terus ada pencetan nih, pencetan apa ya? Apa ini buat buka si spoilernya? Nanti coba kita ulik-ulik. Nah, buat si helm ini yang tadi gue bilang dia seperti 803 RS. Jadi sama-sama bahannya pure carbon, sama persis. Size M ini dia beratnya cuma 1410 sampai 460. Dengan size M itu lingkar kepala 58 sampai 59 cm dan memang dipegang tangan satu tangan pun size M-nya enteng banget. Bahkan sampai si Arif pun tadi bilang ini helm enteng banget ya. Ya memang enteng gitu. Cuman memang identity 803-nya pun juga tidak berubah di 804 ini. Next, kita masuk ke bagian bawah. Kalau misalnya kalian lihat innernya masih seperti 803 dan belum ada lubang intercom sama seperti 803 untuk si 804 ini. Sorry bentar, double daringnya belum gue rapin. Dan memang identitas dari Nolan atau X-Lite yang 803 dulu itu kan hijau ya. Jadi kesannya tuh kalau penggunanya make kesannya tuh helmnya adem dan memang gue akuin, bahkan gue tanya ke Bang Dim gimana Bang, helmnya adem nggak? Adem banget karena ventilasinya tuh langsung bolong semua ya. Dan kalau untuk bagian mulut tuh sayangnya dia nggak langsung ke muka tapi diarahin ke bagian visor ya. Jadi mungkin lebih meminimalisir ngembun kali ya kalau misalkan si helm ini ventilasi mulutnya dibuka. Dan kalau misalkan kita lihat visornya locknya ada di tengah, apakah dia gampang turun seperti EGV? Kelihatannya enggak. Karena ini ada gerigi-geriginya, kerasa banget dan lembut gitu. Udah sih, kayak gitu. Oke, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya jujur helm ini ganteng. Lebih ke ini cocok ke badan Asia sih ya dibanding 80 yang 3 dulu dan harganya menurut gua nggak jauh banget sama di 803. Kalau seingat gue ini di range harga 11 jutaan. Kalau yang sebelumnya kan 9 atau 10. Jadi naiknya juga nggak terlalu banyak. Menurut gue masih worth it. Karena walaupun dia belum ada slot intercom. Cuman di bagian kuping itu dia ada space yang gede banget. Dan menurut gue kalau misalnya kita mau custom ke tempat-tempat yang memang nerima custom buat bikin lubang intercom harusnya nggak terlalu susah karena space-nya lumayan banyak di helm ini. Nah, menurut kalian gimana first impression kalian terhadap 804 ini? Apakah lebih baik daripada seri sebelumnya dari segi desain ataupun bentuk? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, buat nextnya kita lihat aja nanti apakah ada helm-helm baru lagi di tahun ini untuk produsen-produsen helm. Karena jujur gue masih menantikan satu helm yang mungkin kalian udah tahu helm itu apa. Nanti aja dibahas kalau helmnya udah datang karena per video ini gue buat helmnya belum gue pegang sama sekali dan
gue belum menerima bentuk fisik helmnya sama sekali. Ya udah, itu aja untuk video kali ini seputar 804. Ya, seputar 804 ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian atau pendapat kalian tentang si helm ini gimana. Oh ya, sama terakhir, kalau misalnya kalian tanya apakah list karetnya yang di bagian bawah ini apakah akan sama seperti yang sebelumnya, justru kalau yang gue lihat di 804 ini dia bukan karet, tapi dia udah plastik di sini. Jadi menurut gue harusnya akan lebih kuat dibanding yang karet, karena ini plastik ketemu dengan karbon. Gitu. Ya udah, sekian dari gue Bang Semi. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next time.